Ananda Siva Nur Azizah, coba Anda jelaskan tentang hikmah tahun baru Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hikmah tahun baru Islam. Kita sebagai santri harus memanfaatkan hikmah tahun baru Islam ini dengan cara kuatkanlah iman kita, perbanyaklah ibadah, jangan sampai terbius oleh pergaulan bebas, dan jangan sampai terbawa oleh pergaulan-pergaulan yang sangat merajalela ini. Dan manfaatkanlah hikmah tahun baru ini dengan cara baca Al-Quran, kuatkanlah ibadah, dekatkanlah hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ananda Tian Maria, coba Anda jelaskan tentang pentingnya pendidikan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita sebagai santri yang mana santri adalah sanggup akan meneruskan tuntunan RI adalah Rasul Ilahi. Kita harus sanggup mengalami, kita harus sanggup untuk dalam kehidupan kita sehari-hari akhlak kita harus akhlakul karimah sebagaimana diterangkan dalam kitab Akhlakul Banin, bahwasannya orang yang punya akhlakul karimah akan derajatnya akan ditinggikan, dan mana orang yang akhlaknya bagus, orang yang akhlaknya mulia akan dijadikan orang yang paling luhur. Lalu orang pun jikalau kita berbuat akhlakul karimah, orang pun akan berbuat baik kepada kita. Dan juga dengan adanya akhlakul karimah ini, kita semua akan bisa membuat derajat orang-orang ataupun orang tua kita menjadi lebih derajat. Contoh, sekarang ada satu orang ini misalnya berpesantren di pesantren Khairul Huda. Nah, di pesantren Khairul Huda mah orang-orangnya pada mulia, orang-orangnya akhlakul karimahnya pada baik. Tuhan, siapa nama pesantren? Apa nama pesantrennya? Namanya Khairul Huda. Jadi semua apapun derajat, semua akan terbawa menjadi harum, sehingga nama pesantren Khairul Huda pun akan menjadi harum. Dan begitu untuk keluarga besarnya akan harum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media sosial di tengah-tengah derasnya arus informasi dari media informasi yang semakin canggih, upaya tersebut mengalami beberapa kendala yang cukup sulit. Karena apa? Karena John Naismith di dalam salah satu bukunya berkata, di balik segudang dan bak
positif media informasi, terdapat situmpuk dampak negatif. Jika dampak negatif tersebut sudah merasuk dan merusak generasi muda, maka akan muncullah pemuda-pemuda yang sombong dan binal, pintar tapi tak berakal, jenius tapi tak beriman, pembunuh, anarkis, vandalis, bahkan pemabuk dan generasi narkoba. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan membawakan sepatah dua patah kata dengan judul Pemuda dan Tantangan Akhir Zaman dengan landasan surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah Ashabul Kahfi dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, kemudian kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, islahun niat, luruskanlah niat. Kenapa kita harus meluruskan niat? Karena niat adalah sumber pokok dari segala sesuatu, apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Bahkan sebagaimana dalam kutipannya Syekh Ajarnuji dalam kitab taklimnya, an-niyatu hiyal asl, bahwa niat adalah pokok. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah memberikan wasiatnya kepada Syekh Abidal Al-Ghifari yang isinya, ya abadar, jadi di syafinata fa'inal bahru amiku. Kata-kata tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantari dalam kitab Nasaihul Ibadnya yang isinya, ahsin an-niyata fi kulli ma ta'ata wa tadaro liyasulalakal ajra wan najata min adabillah. Perbaikilah niatmu di setiap apa yang kamu lakukan dan di setiap apa yang kamu kerjakan, supaya hasil untukmu balasan dan keselamatan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Khalifah Umar bin Khattab pernah menerima sebuah surat dari Syekh Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab yang isinya, "I'lam ya Umar, inna awalallahil abda biqadri niyati." Ingatlah wahai Umar, bahwasannya pertolongan dari Allah itu terletak dan tergantung sebagaimana ukuran niatmu. Apabila niatmu sempurna, maka sempurna pula pertolongan dari Allah. Tapi sebaliknya, Anda Taufik, coba Anda jelaskan golongan yang harus kita ikuti pada masa-masa akhir zaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kemajuan sains dan teknologi tak bisa dipungkiri lagi. Terbukti kita semua hidup tak bisa lewat dari teknologi, tak bisa kita berpisah dari teknologi. Maka kita berpedoman pada Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran adalah ulama. Maka kita berpedoman pada ulama. Serta ingatlah, kita ini santri, kita calon ulama. Ingat, ulama bukanlah orang yang berpidato saja. Ulama bukan orang yang memberikan fatwa saja. Ulama adalah orang yang mengamalkan ilmu. Dalam kitab Riyadus Shalihin, hadis riwayat Imam Muslim, hadis ke 2833, al-ulama warasatul anbiya'i wal mursalin. Ulama adalah pewaris para nabi. Ingat,
calon ulama adalah kita santriyin wa santriyah. Maka bila kita tidak menjadi ulama, bila kita tidak mengikuti ulama, maka ingat, kepada siapa lagi kita mengajak tuntunan, kepada siapa lagi kita mengikuti tuntunan selain kepada ulama. Kedua, kepada orang-orang fakir. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Tazkirul Qaul, hubbul fuqara'i min ahlakil nabi wa hubbul fuqara'i min ahlakil fir'aunah. Cinta kepada fakir adalah sebagian dari akhlak Nabi, dan cinta dan bentuk terhadap kafir ataupun terhadap fakir adalah sebagian dari akhlak Fir'aun. Mengapa? Karena doa-doa orang kafir adalah doa-doa yang mustajab. Ketiga adalah pemimpin yang adil. Yang harus kita ikuti adalah pemimpin yang adil. Lihatlah dalam hadis yang menerangkan bahwa ada 7 golongan yang akan masuk surga tanpa hisab. Di antaranya pemimpin yang adil. Maka kita harus mengikuti ulama, lalu kaum fakir, dan juga kita harus mengikuti dan mencontoh pemimpin yang adil. Karena terutamanya kaum laki-laki, kita semua adalah calon pemimpin, dan kita santriyin wa santriyah terutamanya adalah calon yang dipimpin. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bocor beli cilipik balik nama Maduk, tapi hibar nami Abi Taufik ada minit just river. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini coba Anda jelaskan tentang ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di dunia ini pasti ada tantangan dan cobaan. Dengan adanya itu kita harus berjuang. Kalau kita berjuang, maka ada syarat yang harus ditanamkan di diri kita. Lalu perjuangan yang mana yang dapat menyelamatkan kita, dan pengorbanan yang mana yang akan dapat jadi ganjaran? Apakah kita berjuang harus karena cinta? Apakah kita berjuang harus karena siria? Bukan, tapi perjuangan dan pengorbanan harus karena Allah Ta'ala. Perkataan saya disebut sekian. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Robik, coba Anda jelaskan cara menciptakan negara sesuai dengan firman Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menciptakan negara, marilah kita sama-sama mengetahui tentang, marilah kita harus menggali tentang ilmu agama, karena tidak akan berdirinya negara tanpa agama. Bahkan Indonesia pun bisa berdiri seperti ini, bisa bebas dari penjajahan, dikarenakan faktor pendorong, yaitu salah satunya adalah dengan agama. Karena dengan agamalah para ulama rela mengorbankan nyawanya, rela mengorbankan tenaganya hanya untuk memperjuangkan agama. Karena dengan agamalah maka bisa berdirinya tanah air ini, tanah air kita tercinta. Jadi cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Anda jelaskan tentang cara mempersiapkan diri untuk jadi generasi agama dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebagai santri wa santriyah, penerus bangsa, penerus para ulama, penerus para anbiya, kita harus mempersiapkan diri dalam metode belajar kita, dalam bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Jadi jangan ada
Jadi jangan ada dalam keraguan kita, kita mah seorang budak tukang pulung, tukang bakso. Ini kita menjadi para ulama, para anbiya. Nah, itu tidak benar. Karena apa? Karena ilmu itu milik Allah. Dan kalau Allah mengambilnya, ya itu nggak milik Allah. Ilmu itu milik Allah. Dan untuk menjadi penerus bangsa para ulama, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus mempersiapkan diri kita sebagai generasi muda, generasi para ulama, generasi para anbiya. Karena para ulama mengharapkan kepada santri wasantria, tidak mengharapkan para ulama kepada mahasiswa mahasiswi, tapi yang diharapkan para ulama, para anbiya, yaitu adalah generasi para ulama, para santri wasantria masa zaman sekarang ini. Jadi sebagai santri wasantria, janganlah berputus harap, karena kita harus yakin bahwa kita adalah penerus bangsa dan agama. Mungkin cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ananda Nisa Husnul Fatimah, coba Anda jelaskan tentang dampak pergaulan untuk generasi bangsa dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebagai zaman globalisasi, banyak sekali dampak yang mengganggu kita. Salah satunya ada dampak positif dan ada pula dampak negatif. Dampak positifnya yaitu kita bisa maju dengan adanya internet, sosmed, dan yang lainnya. Tetapi ada pula yang negatifnya itu sangat banyak, bisa menjadi kriminalitas dan banyak pula pergaulan-pergaulan yang sangat tidak diharapkan. Salah satunya sekarang, zaman sekarang, zaman now yang disebutnya, banyak sekali pemuda-pemuda yang hanya kebiasaannya hanya main judi, duduk di sisi jalan, dan yang lainnya. Mungkin itu bukan kegiatan yang sangat tidak dianjurkan. Tetapi ada pula alhamdulillah banyak santri-santri sekarang yang hanya berfokus hanya dengan Tuhan, dan ada pula hanya berpikir membaca Al-Quran. Masya Allah. Semoga kita ada dalam lindungan Allah. Sebagaimana Nabi juga bersabda, sebagaimana hadisnya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami mengutus kamu Muhammad hanya untuk menyempurnakan agama. Jadi Nabi yang tadinya zaman jahiliyah menjadi zaman yang berakidah, yang tadinya zaman musyrikin menjadi orang-orang yang muslimin. Jadi kita sebagai umat Islam, kita patut menurut sikap Nabi yang tadinya malas menjadi rajin, yang tadinya bercinta jadi jomblo. Ayo mama. Bagaimana Allah sebagai rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah dan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.